Sino yon? Hoy! Ano po ini? Aray ba yun? Ay! Tayo dito! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian para penonton setia Project 13 sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Project 13 akan menceritakan film berjudul The Delivery Rider. Film ini rilis pada tahun 2025, yang mana film ini menceritakan seorang kurir autis bersama anak angkatnya yang harus bertarung dengan komplotan mafia karena tidak sengaja menyaksikan kejahatan mereka. Untungnya kurir ini punya keahlian bela diri yang sempat diwariskan mendiang ayahnya yang dulu mantan pelatih. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Santo yang bekerja sebagai ojek online pengantar makanan. Santo diketahui mengidap autisme sejak lahir, namun hal itu tidak membuatnya malas untuk bekerja. Setibanya di restoran tujuan, Santo langsung memesan makanan sesuai pesanan pelanggannya. Saat keluar dari restoran, beberapa pengemudi ojek lain sering membuli Santo. Namun Santo tidak pernah menghiraukan mereka dan tetap fokus pada pekerjaannya. Di bawah terik matahari, Santo tetap memakai jas hujan yang membuat orang lain semakin mengejeknya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras karena Santo sudah melihat perkiraan cuaca dari ponselnya. Sekitar setengah jam kemudian, Santo tiba di rumah pelanggan dan menyerahkan pesanan makanan. Sebelum pergi, Santo selalu memotret barang dan berselfie sebagai bukti pengiriman. Pada sore hari, Santo mendapat pesanan ke sebuah dojo MMA. Ternyata beberapa orang di sana sudah mengenal Santo. Pesanan itu dibuat oleh pelatih di tempat tersebut. Pelatih itu menjelaskan kepada rekannya bahwa Santo adalah anak dari seorang legenda MMA terkenal di masa lalu. Bahkan poster ayah Santo masih terpajang sebagai bentuk penghormatan. Mendengar hal itu, rekan pelatih bertanya apakah Santo bisa bertarung. Pelatih menjawab iya sehingga rekannya ingin menantang Santo. Awalnya Santo menolak karena dia hanya ingin mengantar makanan. Namun karena terus didesak, Santo akhirnya menerima tantangan tersebut. Di dalam ring, Santo terus menerima pukulan karena sudah lama tidak bertarung. Saat terdesak, Santo teringat masa lalu bersama ayahnya. Ayahnya dulu melatih Santo dengan keras karena tidak ingin Santo ditindas akibat kondisinya. Sang ayah juga berpesan bahwa Santo harus menjadi kuat karena hidupnya tidak akan mudah. Setelah mengingat pesan itu, Santo mulai bangkit dan melawan. Kaya kitang subaybayan, anak. Akhirnya lawannya menyerah dan mengakui kemampuan Santo. Namun saat pertandingan hampir selesai, Santo kembali menunjukkan keahliannya hingga lawannya benar-benar tidak berdaya. Semua orang pun memberikan rasa hormat dan mengajak Santo berfoto bersama. Setelah bekerja, Santo pulang ke rumah dan disambut oleh istri dan anaknya. Istrinya bernama Nisel, seorang perawat, dan anaknya bernama Miro. Sebelum makan, Santo dan Miro bermain bersama terlebih dahulu. Saat makan malam, Nisel mengatakan bahwa dia ingin berbicara berdua dengan Santo nanti malam. Pada malam hari, Nisel mengungkapkan bahwa dia dan Miro akan pindah ke New York karena pekerjaan. Hal ini membuat Santo sedih, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Diketahui 6 bulan sebelumnya, Santo dan Nisel telah bercerai, namun mereka masih tinggal bersama demi Miro. Santo pun pergi dengan hati yang terluka karena akan berpisah dengan anaknya. Keesokan harinya, saat Nisel sedang berkemas, Santo mengajak Miro pergi jalan-jalan. Dia berjanji akan kembali sebelum pukul 3 sore. Awalnya Nisel melarang karena mereka akan pergi ke rumah nenek Miro. Namun Miro memaksa karena dia ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya. Akhirnya Nisel mengizinkan dengan syarat mereka harus pulang sebelum pukul 3. Santo dan Miro pun pergi ke tempat permainan dan menghabiskan waktu bersama dengan bahagia. Meski demikian, mereka sadar perpisahan sudah semakin dekat. Setelah bermain, Miro bertanya mengapa Santo tidak ikut bersama mereka. Santo menjawab bahwa itu adalah keputusan ibunya. Saat hendak pulang, Miro mengajak Santo untuk berselfie karena masih siang. Namun tanpa sengaja, Miro malah menerima pesanan dari pelanggan di ponsel Santo. Miro pun meminta maaf, sementara Santo hanya terdiam. Santo tidak mempermasalahkan hal itu karena dia masih bisa membatalkan pesanan tersebut. Namun Miro memohon agar Santo tidak membatalkan pesanan itu dan mereka bisa mengantarkannya bersama. Lagi pula waktu masih siang dan mereka masih memiliki sekitar 2 jam bersama. Di tengah perjalanan, Santo mengingatkan bahwa setelah ini mereka harus segera pulang sebelum Ibu Miro menghubungi. Mereka pun tiba di sebuah area yang sepi. Tiba-tiba,
seseorang menghentikan mereka dan menanyakan tujuan kedatangan mereka. Miro menjelaskan bahwa dia dan ayahnya hanya ingin mengantarkan pesanan atas nama Ben. Orang itu mengatakan bahwa Ben adalah rekannya dan dia akan memanggil Ben sambil membawa makanan tersebut. Namun karena pesanan belum dibayar, Miro mengajak Santo untuk diam-diam mengikutinya karena ia curiga orang itu bisa saja penipu. Setibanya di depan sebuah gedung, mereka dimarahi karena terus mengikuti. Santo menjelaskan bahwa dia tidak akan pergi sebelum pesanan dibayar. Akhirnya orang itu memilih langsung membayar agar tidak repot. Sebelum pergi, seperti biasa Santo harus berselfie sebagai bukti pengiriman. Namun di saat yang sama, ternyata ada sekelompok mafia di dalam gedung tersebut yang baru saja membunuh seorang ketua polisi. Melihat situasi yang berbahaya, Santo segera mengajak Miro untuk melarikan diri. Namun bos mafia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Santo dan Miro dan tidak akan membiarkan mereka lolos. Singkatnya, Santo dan Miro berusaha kabur dari kawasan itu. Namun mereka sudah dikepung dari berbagai arah, sehingga terjadi kejar-kejaran. Di tengah pelarian, motor Santo menabrak seseorang hingga mereka terjatuh. Santo panik karena Miro pingsan akibat kejadian itu. Di saat yang sama, pria yang mereka tabrak langsung menodongkan senjata ke arah Santo. Pria itu bernama Michael, adik dari bos mafia. Saat Michael hendak menembak, ternyata tubuhnya terluka parah akibat benturan sebelumnya. Lalu dia pun tewas sebelum sempat menembak Santo dan Miro. Adegan berpindah ke bos mafia yang hendak pergi, namun dihentikan oleh anak buahnya. Dia diberi kabar bahwa Michael telah tewas. Mendengar hal itu, bos mafia langsung mendatangi jasad adiknya. Dia tidak terima dan memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Santo. Kemudian, cerita kembali ke beberapa jam sebelum kejadian. Di sana, diperkenalkan seorang pria bernama Ben. Ben adalah paman dari bos mafia yang saat itu sedang memesan makanan. Salah satu rekannya bertanya mengapa Ben memesan makanan di situasi genting. Ben menjawab bahwa bos mafia baru akan datang beberapa jam lagi, sementara dia sudah lapar. Tak lama kemudian, bos mafia dan Michael datang. Ternyata mereka sedang menyandra 3 orang polisi yang telah merampas barang terlarang milik mereka. Michael menyiksa ketua polisi agar mau memberitahu lokasi barang tersebut. Namun ketua polisi tetap diam dan tidak mau berbicara. Karena tidak mendapat jawaban, bos mafia akhirnya membunuh 2 polisi lainnya. Ito yung gagawin ko sa'yo. Panoorin mo. Idol. Yung ulo ko. Bos mafia kembali bertanya, namun ketua polisi tetap tidak menjawab. Akhirnya bos mafia menyuruh Ben melepaskan ikatan ketua polisi. Dia ingin bertarung karena sudah lama tidak berkelahi. Namun saat ikatan dilepas, ketua polisi justru melawan dan menyandra Michael. Lalu terjadilah perkelahian sengit. Ketika ketua polisi hampir berhasil kabur, bos mafia akhirnya membunuhnya. Namun, tanpa disadari di luar gedung sudah ada Santo dan Miro yang sedang mengantar makanan. Lalu cerita kembali ke waktu sekarang. Miro masih dalam keadaan pingsan. Tak lama kemudian, anak buah bos mafia berhasil mengapung Santo. Lalu terjadilah kejar-kejaran lagi. Santo yang terpojok dihajar habis-habisan oleh para anak buah mafia. Namun, Santo tidak tinggal diam. Dia mulai melawan, satu persatu lawannya berhasil dikalahkan. Hingga akhirnya Santo terjatuh ke bawah tangga. Saat Santo kembali bangkit dan naik ke atas, ternyata Miro sudah tidak ada di sana. Miro rupanya telah dibawa oleh Ben dan rekannya ke sebuah ruangan. Santo pun segera mencarinya meski harus kembali menghadapi anak buah mafia. Di sisi lain, Nichelle didatangi seorang pria bernama Bernard. Dia adalah pacar baru Nichelle yang ingin mengajak Nichelle dan Miro pindah ke New York. Nichelle terlihat sangat cemas karena Santo tidak bisa dihubungi, padahal waktu sudah lewat dari yang dijanjikan. Bernard bertanya mengapa Nichelle mengizinkan Miro pergi dengan Santo, padahal mereka akan berangkat malam ini. Nichelle menjelaskan bahwa Miro sendiri yang memaksa dan mereka sudah berjanji pulang sebelum pukul 3. Kembali ke Santo, dia akhirnya menemukan Miro. Santo langsung melepaskan ikatan Miro dan memastikan bahwa Miro baik-baik saja. Miro pun mengatakan bahwa dirinya tidak terluka. Namun tiba-tiba, Ben muncul dari samping sambil menodongkan senjata. Ben meminta Santo menyerah agar dia tidak perlu menembak. Di saat yang sama, Santo menyuruh Miro untuk lari. Lalu Santo melakukan sesuatu yang memicu ledakan.
Setelah ledakan, ternyata Ben masih hidup dan kembali memburu mereka. Sementara itu, Santo bersembunyi sambil mencoba menghubungi polisi dan mengirim bukti foto. Namun sayangnya sinyal di tempat itu sangat buruk, sehingga pesan sulit untuk terkirim. Di sisi lain, Nichelle semakin khawatir karena Santo dan Miro belum juga pulang. Berbeda dengan Bernard, yang justru khawatir Nichelle batal pergi ke New York. Bernard bahkan berkata bahwa orang dengan autisme seperti Santo hanya menyusahkan saja. Ucapan itu membuat Nichelle marah. Kembali ke Santo dan Miro, mereka mencoba keluar dari gedung. Saat menemukan jendela, Santo berencana melarikan diri lewat sana. Mereka sempat lega karena pesan ke polisi akhirnya berhasil terkirim. Namun Ben kembali muncul dan menodongkan senjata ke arah mereka. Santo memohon agar mereka dibiarkan pergi dengan selamat. Dia menjelaskan bahwa mereka hanya datang untuk mengantar makanan. Ben akhirnya sadar bahwa Santo tidak bersalah. Dia pun membiarkan mereka untuk pergi. Setelah itu, Ben bertemu dengan rekannya dan mengatakan bahwa Santo tidak ada di ruangan. Sementara itu, Santo dan Miro mencoba turun dari gedung. Namun saat hampir berhasil kabur, anak buah mafia kembali muncul. Akhirnya mereka terpaksa masuk kembali dan kejar-kejaran pun terjadi lagi. Santo menyuruh Miro bersembunyi sementara dia menghadapi para penyerang. Satu persatu, anak buah mafia berhasil dikalahkan oleh Santo. Namun Santo tiba-tiba diserang dari belakang hingga pingsan. Saat akan dibawa ke hadapan bos mafia, Santo tersadar dan kembali melawan. Dengan penuh keberanian, Santo berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Santo mencari Miro yang masih bersembunyi. Di tengah pencarian, Santo akhirnya berhadapan langsung dengan bos mafia. Lalu terjadilah pertarungan sengit. Setelah pertarungan panjang, Santo berhasil mengalahkan bos mafia. Santo kemudian kembali mencari Miro. Di sisi lain, Nichelle mendapat kabar dari tetangga bahwa Santo dan Miro berada di markas mafia. Hal itu membuat Nichelle semakin panik dan dia segera menuju ke lokasi. Kembali ke Santo, dia akhirnya menemukan Miro. Santo langsung memeluknya dan berjanji bahwa mereka akan selamat. Mereka pun kembali mencari jalan keluar. Namun, semua pintu sudah terkunci. Di saat yang sama, bos mafia muncul kembali sambil menodongkan pistol. Dia menembak namun pelurnya justru mengenai orang lain yang tiba-tiba keluar dari ruangan. Bos mafia pun mendekat dengan situasi yang semakin menegangkan. Bos mafia memastikan Santo benar-benar mati di tangannya sendiri. Melihat Santo yang terus menepuk kepalanya, bos mafia menyadari bahwa Santo adalah pengidap autisme. Seketika dia teringat pada putrinya yang memiliki kondisi yang sama. Akhirnya, bos mafia mengurungkan niatnya untuk membunuh Santo. Dia justru memberikan kunci agar Santo dan Miro bisa keluar dari tempat itu. Di sisi lain, di luar markas polisi, tim medis dan media sudah berkumpul. Nichelle dan tetangganya juga berada di sana dengan perasaan sangat cemas. Tak lama kemudian, beberapa jenazah dibawa keluar, membuat Nichelle menangis. Namun di saat yang sama, Santo dan Miro akhirnya keluar dengan selamat. Nichelle langsung berlari menghampiri mereka. Dengan penuh penyesalan, dia meminta maaf kepada Santo. Nichelle mengaku bahwa dia sempat ingin meninggalkan Santo dan pergi ke New York. Namun kini dia memutuskan untuk tetap tinggal. Bahkan Nichelle ingin kembali rujuk dengan Santo, karena dia sadar Santo adalah satu-satunya orang yang mampu membuat dirinya dan Miro bahagia. Di akhir film, terlihat Santo kembali bekerja sebagai pengantar makanan. Namun sebenarnya, kehidupan Santo telah berubah. Dia menjadi kaya raya karena mendapatkan hadiah besar dari pihak kepolisian. Hadiah itu diberikan karena Santo telah membantu mengungkap jaringan peredaran barang terlarang. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan menilai seseorang dari keterbatasannya, karena bisa jadi di balik itu ada kekuatan luar biasa. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Dan subscribe untuk alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.